Dia bilang apa? Banyak sekali peraturan di Indonesia ini yang khusus ngurus orang Islam saja. Itu harus dibuang semua. Kok kau buang? Itu dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, kok mau kau buang pula? Kenapa harus orang Islam sendiri? Karena orang Islam tidak boleh bermuamalat dengan cara riba, betul? Agama lain silakan, lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para umaro, ada Bapak Sekda Padang Panjang yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT, Bapak ibu-ibu, cerdik pandai, nenek mama, para datuk yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi surah At-Taubah ayat 20, 21 dan 22. Allah memanggil atau mengabarkan kepada kita, alladzina amanu, mereka yang beriman. Jadi yang pertama disebut iman. Wahajaru, hijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjuang mati-matian fi sabilillah, di jalan Allah, pakai harta sendiri, pakai diri mereka sendiri. A'zamu darajatan indallah, derajat mereka paling tinggi. Allah pakai isim tafdil, a'zam, derajat mereka paling agung, tak ada lebih agung dari mereka. Beriman, hijrah, berjuang atas agama dengan harta dan diri, derajat mereka di sisi Allah paling agung. Dan distempel di dalam ayat, wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang yang sukses dunia akhirat. Kalau Allah sudah katakan sukses, biar seluruh dunia bilang kita gagal, kita sukses. Sebaliknya, kalau seluruh dunia bilang kita orang yang berhasil, sukses, berjaya, tapi Allah katakan gagal, yang berlaku yang Allah mau, dia dihitung gagal. Jadi kehidupan di dunia ini tergantung Allah. Kalau Allah ridha, dapat kesuksesan. Kalau Allah benci, Allah laknat,
Biar seluruh dunia menyembah dia jadi Tuhan macam Fir'aun. Fir'aun itu seluruh Mesir menyembahnya jadi Tuhan. Dan dia mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi dia dihina Allah dunia akhirat. Yang berlaku yang Allah mau. Walaupun dia kaya, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, Mesir semua dia punya, dia bisa bangun piramid, bisa membuat terusan antara Laut Tengah, Mediterania dengan Laut Hitam, dia bikin terusan, tembus. Nggak ada manusia sehebat dia. Belakangan zaman Islam berkuasa, dibiarkan itu terusan tertutup pasir, karena bahaya bisa masuk pasukan musuh menyerbu kita Mesir. Akhirnya tertutup. Barulah digali ulang oleh Ferdinand de Lesseps. Jadi Ferdinand de Lesseps itu menggali ulang terusan yang dibuat Fir'aun. Dia mencoba membuat terusan di Tanah Genting Kera di Thailand, gagal. Ferdinand de Lesseps buat juga di Panama antara Amerika Latin, terusan gagal. Berhasil hanya terusan Suez. Kenapa? Karena memang sudah pernah digali Fir'aun 7.000 tahun yang lalu, dia gali ulang aja. Fir'aun tidak berhasil, orang yang gagal hidup karena nggak mau beriman dan tidak mau mengubah pendiriannya, tetap batil sampai mati, dan tidak mau menggunakan diri dan hartanya untuk agama, tapi untuk nafsunya. Sehingga nggak ada ibu-ibu yang hamil ditanya, ibu udah melahirkan? Sudah kempes perutnya. Kapan melahirkan? Minggu lalu. Masya Allah. Anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Bocor ibunya itu. Hina di mata manusia, hina di pandangan Allah SWT. Jadi ini ayat Allah sebut alladzina amanu, mereka yang beriman. Yang beriman di dunia ini cuma 1,7 miliar. Beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Hanya 1,7 miliar. Dari 7,6 miliar penduduk dunia. Sedikit 1,7 miliar dari 7,6 miliar penduduk dunia yang beriman. Selainnya kafir. Tidak boleh bilang kafir. Kita di Indonesia ini 230 juta dari 267, 88,7% kita orang Islam. Nyebut kafir nggak boleh, gila nggak? Macam anak jajahan kita sekarang di Indonesia ini. Padahal sebelum Nabi Adam turun ke dunia, masih di sorga Nabi Adam, kata-kata kafir udah muncul. Nabi Adam belum turun ke dunia, masih di surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat olehmu ketika kami kata Allah berfirman, isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat semuanya kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya li ta'zim, menghormat. Bukan li ta'bud, bukan menyembah. Enggak mungkin Allah menyuruh makhluk menyembah makhluk, itu tidak mungkin. Yang berhak disembah hanya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menyembah Allah, minta tolong sama Allah. Jadi kenapa Allah menyuruh malaikat sujud? Sujudnya li ta'zim, menghormat saja. Makanya kalau ada orang bilang hormat bendera musyrik, perlu belajar lagi tuh orang. Hormat bendera bukan menyembah bendera. Yang musyrik itu menyembah Allah, selain Allah disembah juga. Itu namanya diserikatkannya Allah dengan yang lain. Kalau hormat bendera tidak musyrik. Yang musyrik itu menyembah bendera. Benderahu akbar, itu baru musyrik dia. Sama dengan Nabi Adam, malaikat suruh sujud tapi tidak menyembah. Sujudnya menghormat. Fasajadu, semua malaikat sujud. Hormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Dia menolak sujud kepada Nabi Adam untuk menghormatnya. Kenapa? Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Makhluk yang belum datang lagi Nabi Adam ke dunia, sudah ada kata-kata kafir. Nggak boleh sekarang bilang kafir. Kenapa? Karena kafir itu kasar. Kok kasar bahasa Quran, kok kasar? Mana ada Quran kasar? Betul?
Nggak mungkin Allah kasar. Ya kafir itu kan menghina. Di mana penghinaannya? Kafir itu asal katanya kafaro yakfuru kufron, menutup. Menutup, bahasa Inggrisnya itu cover, covering, covered. Menutup. Ini meja supaya cantik ditutup pakai telapak meja. Itu kafaro itu. Yang menutupkannya itu kafir. Siapa tadi yang menutup meja ini? Saya. Kau kafir kau. Di mana ada penghinaan? Nggak ada penghinaan di situ. Sekarang memang dibelokkan supaya Islam di Indonesia ini merasa takut, rendah diri. Jangan menghina, jangan begini. Ini kasar, ini jelek. Pokoknya Islam itu, mereka berani bilang Quran jelek, gila bener. Kita 230 juta di sini, mereka berani bilang kafir itu tidak boleh dipakai, jahat, kasar. Quran dia hina. Terus kita disuruh penceramah harus adem, sejuk. Kau sejuk masuk kulkas kau. Biar beku sama otak-otakmu dibikinnya. Agama kita dihina kok kita disuruh diam. Dijelaskan dong sama umat, betul? Luar biasa hari ini. Sama dengan penjajah Belanda, mirip, bahkan lebih parah dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda pun dulu kita nggak boleh bilang mati. Jangan bilang mati itu kasar. Bilanglah meninggal karena meninggal halus. Itu kan menghina Quran dan hadis kita. Mati itu bahasa Quran, kok kasar? Ya jangan bilang mati lah Pak, kasar. Yang kasar tuh mampui. Masa Quran dibilang kasar? Karena dia kafir. Belanda itu penjajah kafir. Kan Quran menyebut mati. Kita sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kalau kasar tukar besok inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Kalau nggak batal sholat. Kok dibilang kasar sih Quran? Dan itu bahasa Rasulullah. Idza mata Ibnu Adam, kalau sudah mati, Rasulullah bilang mati, mata. Tiba-tiba dibilang kasar, en kue orang jangan bilang mati, en itu mati kasar, en kue mesti bilang meninggal. Kok sama penjajah Belanda sama penguasa sekarang? Apa-apaan ini? Jangan Islam merasa tertekan. Kalian boleh sholat kok, berjemaah boleh nih, taklim boleh, tabligh akbar boleh, naik haji boleh, umrah boleh. Kalau itu penjajah Belanda pun diurusnya kita, betul? Masjid zaman Belanda udah berdiri di Sumatera Barat nih, betul nggak? Naik haji disediakan Belanda kapal, umrah disediakan Belanda kapal. Apa susahnya zaman itu pun? Kalau cuman itu dikasih Belanda juga. Mau puasa, dia bikin kan anunya itu, lihat bulan, pakai meriam, pum. Kalau cuma untuk ibadah silakan aja. Penjajah pun nggak melarang kita berzakat, berpuasa, naik haji, umroh, sholat, taklim, zikir, silakan aja. Belanda sedang aja penjajah. Kalau cuma itu untuk apa merdeka kita? Belanda juga memberi kalau cuma ibadah. Tapi Islam bukan untuk ibadah saja. Islam ini Imam Syafi'i membaginya ke 4 bab pelajaran syariat Islam. Pertama bab ibadah, mulai dari air sampai mati. Yang kedua bab muamalat, berinteraksi sosial, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gade menggade, tukar menukar. Ini bab muamalat, ini seperempat agama. Seperempat agama ini diatur. Kalau kamu mau dapat duit, dapat untung, ada 2 cara kata Allah. Satu caranya dengan berdagang, baik jual beli, dagang. Yang satu caranya dengan riba, sama-sama dapat untung. Duitnya kita pinjamkan orang dapat riba, untung.
Duitnya kita belikan barang, jual sama orang, dapat untung juga. Dua-duanya dapat untung. Tapi kata Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Mendapatkan keuntungan lewat dagang, jual beli, halal untungnya. Tapi mendapatkan keuntungan dari riba, sama-sama untung. Tapi mendapatkan keuntungan dari riba, hukumnya haram. Itu Quran yang bilang, dan hadis Nabi mengatakan seringan-ringannya dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis Muslim. Sahih Muslim. Oleh karena itulah Islam mengatur mau sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, gade menggade, diatur yang halal. Nah, ketika kita sudah merdeka, kalau cuma untuk ibadah aja ngapain merdeka? Orang Belanda nggak menghalangi kita kok. Cuman ketika kita mau bermuamalat, Belanda nggak mau. Dia bikin bank, Javas Bank, Bank Jawa, itu pakai riba, tidak ada bank lain. Nah, kita udah merdeka mau bikin bank yang Islami. Susah kita menembusnya itu. Baru tahun 1994, Ketua Majelis Ulama Indonesia almarhum Kiai Haji Hasan Basri dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, belakangan jadi Wapres, menghadap Pak Harto. Kita mau bikin bank Islam. Pak Harto heran, loh, apa bedanya bank Islam dengan bank konvensional? Beda, yang sana pakai riba, ngambil untung. Oh, kalau bank Islam dari mana untungnya? Oh, kalau bank Islam berniaga, tijaroh. Misalnya dijelaskan, misalnya Bapak mau beli rumah 100 juta, duit Bapak nggak ada. Terus Bapak punya duit 25 juta cuman, kurang 75 juta untuk beli rumah. Bapak datang ke bank Islam. Pak, saya mau pinjam duit untuk beli rumah, kurang 75 juta. Kata bank Islam, kami nggak meminjamkan duit. Kalau meminjamkan duit 100 juta, pulangnya 100 juta, namanya Qardun Hasan. Kami matilah, bagaimana mau membayar gaji pegawai? Terus gimana? Sama-sama kita beli rumah itu. Kongsi kita, namanya syarikat. Apa namanya? Bersyarikat, bersarikat kita. Duit kurang 75 juta ya. Ini duit kami, uang bank 75 juta. Mana duit Bapak 25? Nih, 100 kan? Ya, saya wakilkan kepada Bapak untuk membeli rumah itu. Pergi beli. Buat tanda terima Bapak memakai duit kami 75 juta. Dibelilah rumah itu, dapatlah 100 juta rumah. Dibawalah suratnya. Pak Bank Islam, ini udah kami beli rumah itu 100 juta. Mana suratnya? Beginilah. Hak kami 75%. Hak kamu 25%. Maka tinggal di rumah itu. Karena rumah kita bersama. Tinggallah di rumah itu. Tapi surat kami yang pegang karena kami lebih banyak. Kita bikin perjanjian, 25% kamu punya, 75% bank punya. Oke, nah sekarang bank bilang, saya mau jual rumah saya sama Bapak. Yang 75% itu, yang 3/4. Supaya 100% untuk Bapak. Mana ada duitku? Dicicil 60 bulan. Kalau cicil 60 bulan mampu lah aku. Kalau begitu karena 60 bulan itu 5 tahun, saya mau ngambil untung dong. Jual beli rumah kita ini. Yang 3/4 bagian ini. Selama 5 tahun kami ambil untung 25 juta. Jadi saya jual sama kamu 100 juta. Oke, 100 juta dibagi 60 bulan. Bayarlah tiap bulan sekian. Tanda tangan. Setelah lunas ambil 100% kau punya. Kan jual beli namanya ini. Betul nggak? Ada untung 25 juta. Halal apa haram untungnya itu? Halal apa haram? Jadi tiba-tiba ada orang di luar sana bilang, alah bank konvensional sama bank Islam sama saja. Jangan sembarangan ngomong. Sama-sama dapat untung juga. Iya, yang satu dapat untung dengan cara jual beli dihalalkan Allah, wa ahallallahul bai'a, dan satu lagi dapat untung dengan riba diharamkan oleh Allah, wa harramar riba. Kok kau bilang sama aja? Allah bilang beda. Allah bilang yang ini halal, yang itu haram, kok kau bilang sama aja? Jangan lancang kita melawan Quran. Akhirnya Pak Harto bilang, wah bagus itu. Panggil Menteri Keuangan Adrianus Moy, Kristen. Panggil Menteri Ekonominya JB Sumarlin, Kristen. Tanya, bagaimana ini? Bisa nggak orang Islam bikin bank Islam? Nggak bisa. Nggak ada dasar undang-undangnya, nggak ada dasarnya. Dasar hukumnya nggak ada.
Pak Harto bilang supaya bisa bagaimana? Bapak bikin keputusan presiden, Kepres. Bikin Kepres, berdirilah bank muamalat dengan dasar keputusan presiden, bukan pakai undang-undang. Pakai keputusan presiden. Nggak punya gedung, dipinjami sama Pak Harto. Pinjamnya sampai hari kiamat. Nggak punya modal, dikasih modal 1,5 miliar. Kata Pak Harto, jangan bikin namanya bank Islam. Karena nanti kalau dibikin namanya bank Islam, besok berdiri bank Kristen, besok berdiri bank Buddha, besok berdiri bank Hindu, saya nggak bisa nolak. Padahal yang punya syariat jual beli cara Islam itu cuma Islam, yang lain nggak punya sistemnya. Akhirnya dibuatlah namanya Islam itu bermuamalat. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Dijamin negara pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, nggak boleh dihalangi. Tiba-tiba satu tokoh Islam, Saiful Mujani, barusan ngomong di Jakarta seminar. Dia bilang apa? Banyak sekali peraturan di Indonesia ini yang khusus ngurus orang Islam saja. Itu harus dibuang semua. Kok kau buang? Itu dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, kok mau kau buang pula? Kenapa harus orang Islam sendiri? Karena orang Islam tidak boleh bermuamalat dengan cara riba, betul? Agama lain silakan, lakum dinukum. Sekarang kita dijepit terus. Kita mau menjalankan agama dianggap Hizbut Tahrir, mau bikin khilafah, apa-apaan ini? Kalau cuma ibadah, Belanda pun memberi izin sama kita. Tapi bermuamalat dia nggak izin. Sedangkan Allah menagih kita. Apakah kamu dulu jual beli model Islam apa model riba? Kena kita. Makan riba seperti berzina dengan ibu kandung dosanya. Ada riba yang kita nggak terasa, tapi riba. Ditulis oleh imam-imam kita, ulama-ulama kita, termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menulis. Datang orang, Tengku, saya mau pinjam duit berapa? 50 juta. Jadi. Tapi saya mau 50 juta itu dihitung harga emas. Sekarang 50 juta itu 50 gram emas. Jadi kalau kamu mau utang sama saya 3 tahun, 5 tahun terserah. Tapi bayarnya bukan 50 juta rupiah. Bayarnya adalah 50 gram emas. Saya tidak mau kena inflasi, duit saya nggak mau hilang harganya. Tanda tangan 50 juta. Jaminannya dikasihnya surat tanah. Ini sawah saya, 1 hektar. Bapak peganglah suratnya, saya pegang. Dia nggak bisa bayar kan, 5 tahun belum bisa bayar misalnya. Setahun nggak bisa bayar, 2 tahun. Yang sialnya sawah dia itu saya yang garap. Dia nggak boleh garap. Jadi saya tanami sawahnya, panen, duitnya untuk saya. Tahun depan tanami lagi. Selama dia belum bayar 50 gram emas itu, sawahnya saya garap, duitnya saya makan. 5 tahun kemudian ada duitnya. Ini 50 gram emas, Tengku, saya bayar utang saya. Mana surat saya? Saya kasih, dah selesai ya. Ya, tapi saya dapat riba, makan hasil panen sawahnya selama 5 tahun, itu riba semua itu. Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Harusnya suratnya aja lah dipegang. Biar sawahnya dia garap. Ada untungnya dari situ, dia bayar utang sama kita. Betul? Itulah bedanya Islam dengan kafir. Mau beriman, dipanggil sama Allah. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Sampai ke situ itu. Urusan muamalat pun kita harus iman dengan Allah dan Rasul. Yang ketiga, bab munakahat, nikah. Nikah, talak, rujuk. Itu keistimewaan Islam. Agama lain ada nikah nggak ada rujuk. Ada nikah nggak ada cerai. Kalau udah kawin, tahankanlah. Bini selingkuh ngadu sama pendeta. Pak pendeta, istri saya selingkuh. Saya lihat sendiri di foto-fotonya. Sesuatu yang sudah diikatkan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Matilah kau. Kalau kita ada istri selingkuh, cerai, betul nggak? Cari istri baru. Betul?
Istrinya menyesal, datang, tobat aku bang. Kalau tobat kau tidak boleh keluar dari rumah seumur hidupmu, kecuali dengan mahram. Siap, siap. Tobat, rujuk. Ada rujuk. Dan itu ada di Quran, semua ada di hadis. Itu keistimewaan orang Islam. Tidak boleh nikah mut'ah. Nikahnya sekaligus cerai. Coba, dia niat nikah sekaligus cerai. Kan jahat itu. Susi, saya saya nikahi kamu malam ini. Sampai azan subuh besok, maharnya 1 juta rupiah. Ya saya terima nikah Tengku. Allah walinya, saksinya kiraman katibin. Mak sedap betul. Azan subuh besok, udah azan, stop, nggak lagi, udah cerai kita. Tapi enak kali kurasa, tambahlah, kawin lagi. Oh ya, aku kawini lagi kau sampai maghrib, ini uangnya. Mustahil Islam sejelek itu, betul nggak? Kalau boleh mut'ah begitu, tiap malam minggu kami yang ada duit ini mut'ah aja. Berarti 1 tahun duit istri kami 52, 10 tahun 520, 30 tahun masih bisa lah ya nggak, masih sehat ya nggak? 1560 istri. Oke lah laki-laki ya oke lah. Yang sial perempuan yang mut'ah. Kalau tiap malam minggu dia mut'ah, setahun 52 lakinya. 10 tahun 520 lakinya. 30 tahun masih laku lah ya nggak? Pala-pala masih ada lah yang mau. Yang miskin-miskin pinggir kampung ya kan. 1560 suaminya. Nggak mungkin sejelek ini Islam. Maka diatur dalam bab muamalat, bab munakahat.